bahwa setiap pagi ada dua golongan manusia yang didoakan langsung oleh malaikat. Siapa mereka? Sebelum lanjut, sempatkan untuk menulis sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita untuk mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Serta sempatkan untuk menuliskan hajat maupun doa sahabat semua, sehingga bisa kita aminkan bersama agar permohonan kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap pagi adalah awal baru untuk aktivitas setiap manusia. Saat matahari mulai muncul di ufuk timur, langit membentang dengan indah, dan semua makhluk mulai bergerak menjalankan takdirnya. Di saat manusia sibuk memikirkan dunia, ada makhluk Allah yang tidak pernah lalai, tidak pernah tidur, dan tidak pernah berhenti berdoa. Ia adalah malaikat, makhluk yang diciptakan dari cahaya, tidak pernah bermaksiat, dan selalu taat kepada perintah Allah. Dan setiap pagi, mereka turun ke bumi, lalu mereka berdoa. Akan tetapi, bukan untuk semua orang. Hanya ada dua golongan manusia yang selalu mereka doakan setiap pagi, yang akan membuat hidup diberkahi, rezeki akan dimudahkan, dan dosa akan diampuni. Sahabat beriman, siapakah mereka yang beruntung menjadi manusia pilihan yang selalu didoakan malaikat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu pagi pun kecuali ada dua malaikat yang turun. Lalu salah satunya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Dan malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berilah kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya atau kikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Golongan pertama, orang yang bersedekah di pagi hari. Bayangkan saja jika rajin bersedekah, terutama di pagi hari, dan menjadi manusia terpilih yang setiap paginya ada malaikat yang berdoa untuk kita. Ya Allah, gantilah harta yang ia keluarkan. Sungguh bahagialah pasti kehidupan kita. Artinya, setiap rupiah yang kita sedekahkan akan Allah ganti bukan hanya dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk ketenangan hati, keberkahan waktu, rezeki yang tak disangka-sangka. Ada kisah nyata singkat dari Abdurrahman bin Auf, seorang dermawan yang selalu bersedekah di setiap paginya. Saat hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf kehilangan semua hartanya. Ia mulai lagi kehidupannya dari nol. Ketika ditawari setengah harta oleh Sa'ad bin Rabi', ia menolak dan berkata, tunjukkan saja aku di mana pasar. Ia bangun usahanya dari bawah, dan dalam waktu singkat menjadi saudagar kaya. Tapi hebatnya, semakin kaya ia semakin dermawan. Setiap pagi, sebelum matahari naik, ia menyuruh pelayannya membagikan sedekah. Ia yakin sedekah pagi membuka pintu rezeki dan didoakan malaikat. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha berkata, semua penduduk Madinah pernah mendapat bantuan dari Abdurrahman bin Auf. Ketika wafat,
Para sahabat berkata, hari ini langit kehilangan salah satu dermawan terbaiknya. Di dalam firman-Nya, Allah menjelaskan yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Dari semua penjelasan tersebut hingga firman Allah, ada cara mudah jadi golongan ini, yaitu dengan sedekah rutin, walau hanya Rp1.000 setiap pagi. Yang penting ikhlas. Niatkan sedekah sebagai penyuci harta dan pemancing rezeki, tidak menunda sedekah saat mampu. Dan golongan kedua, orang yang selalu menahan hartanya atau kikir. Di saat satu malaikat mendoakan kebaikan bagi orang yang bersedekah, malaikat yang satunya lagi justru berdoa agar orang yang menahan hartanya dihancurkan rezekinya. Doa itu tak datang dari manusia, tapi dari makhluk suci yang tak pernah bermaksiat pada Allah, yaitu malaikat. Dan mereka mendoakan itu setiap pagi, bukan hanya sekali, tapi setiap hari hingga hari kiamat. Maka jika seseorang memilih untuk pelit, enggan berbagi, selalu merasa hartanya belum cukup untuk disedekahkan, ia sedang menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat berbahaya. Bukan hanya dijauhkan dari keberkahan, tapi juga terkena doa kehancuran dari malaikat. Banyak orang merasa heran, kenapa rezekinya tiba-tiba sulit? Usaha yang dulu lancar mulai sepi, tabungan selalu habis dan tak jelas arahnya. Kadang jawabannya bukan pada cara kerjanya, tapi pada sikap hatinya. Apakah selama ini ia mudah memberi, atau justru berat mengeluarkan harta walau sedikit? Karena ternyata bukan besar kecilnya jumlah yang Allah lihat, tapi apakah hati kita siap berbagi atau memilih menundanya. Dan celakanya, semakin sering kita menahan, semakin deras doa malaikat mengarah ke kita. Bukan doa keberkahan, tapi doa kebinasaan. Semoga kita tidak menjadi golongan ini. Hati kita lembut dan ringan saat diminta memberi, walau hanya Rp1.000, karena bisa jadi itulah yang menjadi penyelamat kita dari doa kehancuran itu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman yang serba sulit. Harga naik, kebutuhan bertambah, dan ujian silih berganti. Tapi di balik semua itu, Allah masih memberi kita kesempatan untuk menjadi golongan yang didoakan malaikat. Bukan harus dengan harta yang besar, bukan harus dengan kekayaan berlimpah, tapi dengan hati yang ikhlas dan tangan yang ringan memberi. Karena bisa jadi uang 10.000 yang kita sedekahkan di pagi hari adalah alasan anak hari ini tidak sakit, adalah penyebab hutang pelan-pelan lunas, adalah sebab tidak kehilangan pekerjaan. Dan bisa jadi jika kita pelit, menahan harta dan enggan memberi, itulah awal dari doa tak terkabul. Rezeki disempitkan, keberkahan yang diam pergi. Mari pilihlah dengan hati, ingin menjadi golongan yang didoakan malaikat dengan kebaikan, atau golongan yang didoakan malaikat dengan kebinasaan.
Semoga kita semua termasuk orang-orang yang ringan memberi dan kelak dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga yang penuh kebaikan dan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.